warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan yang baik ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Standarisasi Profesi Guru. Pada standarisasi profesi guru terbagi menjadi 3. Yang pertama ada standarisasi kualifikasi guru, yang kedua standarisasi kompetensi guru, dan yang ketiga standarisasi sertifikasi guru. Yang pertama yaitu standarisasi kualifikasi guru. Kualifikasi akademik merupakan kecakapan atau keahlian khusus dalam bidang pendidikan, baik sebagai pengajar, administrasi pendidikan yang diperoleh dari proses pendidikan. Jadi, kualifikasi mendorong seseorang untuk memiliki suatu keahlian atau kecakapan khusus. Standarisasi kualifikasi guru dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Yang pertama, kualifikasi akademik guru. Kualifikasi akademik guru pada PAUD, TK, dan RA. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Kedua, kualifikasi akademik guru SD MI. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana dalam bidang pendidikan SD MI atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Ketiga, kualifikasi akademik guru SMP MTS. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Kualifikasi akademik guru SMA MA. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Yang kelima, kualifikasi akademik guru SDLB, SMPLB, SMALB. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Keenam, kualifikasi akademik guru SMK MAK. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan, tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.
2. Standarisasi kompetensi guru. Menurut Charles A. Johnson, menyatakan kompetensi as rational performance which factorial meets the objective for a desired condition. Menurutnya, kompetensi merupakan perilaku yang disyaratkan. Sedangkan menurut W. Robert Huston, menyatakan kompetensi ordinal is defined as adequately for a task or as position of required knowledge, skill, and abilities, di mana kompetensi sebagai suatu tugas yang memadai atau pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang. Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya secara memuaskan. Sedangkan pengertian guru secara sederhananya ialah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Maka kompetensi guru ialah suatu kemampuan atau kewenangan seorang guru dalam melakukan tugasnya, yaitu bertanggung jawab terhadap hidup umumnya, baik secara individu maupun klasikal, di sekolah maupun di luar sekolah secara layak. Adapun menurut Undang-Undang Guru dan Dosen, kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Pertama, kompetensi profesional. Kedua, kompetensi pedagogik. Ketiga, kompetensi kepribadian. Dan keempat, kompetensi sosial. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional mencangkup kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan pembelajaran. Dalam Undang-Undang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 28 ayat 3 butir C menyebutkan bahwa kompetensi profesional adalah suatu kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam agar peserta didik dapat memenuhi standar nasional pendidikan, mampu dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengembangkan diri. Kompetensi profesional guru merupakan kemampuan guru dalam menguasai pembelajaran, mencangkup merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang sesuai dengan bidang keahliannya. Ada beberapa kompetensi yang harus dikuasai guru. Yang pertama, menguasai bahan ajar. Kedua, menguasai landasan-landasan kependidikan. Ketiga, mampu mengelola program belajar mengajar. Keempat, mampu mengelola kelas. Kelima, mampu menggunakan media atau sumber belajar lainnya. Keenam, mampu mengelola interaksi belajar mengajar. 7, mampu menilai prestasi peserta didik untuk kepentingan pengajaran. 8, mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan. 9, mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah.
10. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Dan yang terakhir, memiliki kepribadian yang tinggi. Kompetensi profesional dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kompetensi guru yang mencakup kompetensi inti guru yaitu: pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Kemudian, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Selanjutnya, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan refleksi, dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah pemahaman guru terhadap anak didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan anak didik untuk mengaktualisasikan sebagai kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya. Aspek yang terdapat dalam kompetensi pedagogik meliputi yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik. Kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Ketiga, mengembangkan kurikulum. Keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Kelima, mengembangkan potensi peserta didik. Dan yang terakhir, melakukan komunikasi dengan peserta didik. Dan yang terakhir, menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Kemudian, kompetensi kepribadian. Kepribadian merupakan suatu masalah yang abstrak, hanya dapat dilihat melalui penampilan, tindakan, ucapan, dan cara berpakaian seseorang. Menurut pasal 28 ayat 3 butir B Standar Pendidikan Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian yang arif, stabil, berwibawa, dewasa, berakhlak mulia, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Beberapa kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru meliputi kepribadian yang utuh, kemampuan mengaktualisasikan diri, dapat berkomunikasi dengan orang lain, dan mampu mengembangkan profesi. Next. Kemampuan kepribadian menyangkut jati diri seseorang guru sebagai pribadi yang baik, bertanggung jawab, dan terbuka sekaligus mempunyai pengetahuan tentang perkembangan peserta didik dan memiliki kemampuan memperlakukan mereka secara individual. Seorang guru memiliki kompetensi kepribadian guru meliputi memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dan indikatornya bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma sosial. Memiliki kepribadian yang dewasa
dengan ciri-ciri menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik yang memiliki etos kerja, kemudian memiliki kepribadian yang arif, yang ditunjukkan dengan tindakan yang bermanfaat bagi peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Memiliki kepribadian yang berwibawa, yaitu perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Dan kemudian memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan dengan menampilkan tindakan yang sesuai dengan norma religius, iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Next. Kemudian kompetensi sosial. Kompetensi sosial guru merupakan kemampuan guru untuk memahami dirinya sendiri yang tidak terpisahkan dari masyarakat, sekaligus mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Kompetensi ini menyangkut kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik dan lingkungannya. Next. Adapun kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru, yakni yang pertama, pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama. Kedua, pengetahuan tentang budaya. Ketiga, pengetahuan tentang demokrasi. Keempat, pengetahuan tentang estetika. Yang kelima, memiliki apresiasi serta kesadaran sosial. Yang keenam, memiliki sikap yang baik terhadap pengetahuan dan pekerjaan. Dan yang terakhir, setia kepada harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, standarisasi sertifikasi guru. Sertifikasi guru sendiri merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikat dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, panel, lokakarya, dan simposium. Sertifikasi guru ini bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah, dan juga sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi. Next. Adapun manfaat dari sertifikasi guru berakses pada peningkatan kesejahteraan guru, yakni yang pertama, melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru. Yang kedua, meningkatkan masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak profesional dan tidak berkualitas. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan guru. Adapun juga persyaratan untuk memperoleh sertifikasi pendidikan menurut pasal 9 UU-GD bahwa guru tersebut harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal program sarjana S1 atau program diploma 4 mode 4. Penilaian uji dalam sertifikasi ini dapat dilakukan melalui 4 tahap, yaitu tes tertulis, tes kinerja, self-apresial dalam bentuk portofolio, dan peer apresial. Materi tes tertulis dan tes kinerja, portofolio, dan peer apresial didasarkan pada indikator esensial kompetensi guru sesuai dengan tuntutan minimum
UU-GD dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.